Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi di pelajaran geografi. Kita masih membahas terkait dengan lapisan kehidupan atau biosfer. Kemarin kita sudah belajar beberapa jenis bioma yang ada di dunia. Nah, ini ada 6 lainnya. Jadi kan kita mau belajar 9. Kemarin yang 3 sudah boleh dijelaskan di video sebelumnya. Ada tundra, taiga, kemudian hutan musim subtropis atau hutan gugur beriklim sedang, atau ada yang bilang deciduous forest, atau yang ada juga yang bilang temperate forest. Ya pokoknya intinya dia hutan gugur tapi di daerah beriklim sedang. Kenapa? Karena di daerah tropis itu juga ada hutan gugur tropis. Ya, jadi kemarin ini kuis yang sudah kalian kerjakan. Beberapa di antaranya kayaknya ada yang nilainya bener semua sih, tapi Beli ini belum cek. Nanti Beli lihat, nanti Beli share. Ini yang pertama, yang A ini tentu kalian semua pasti tahu ya. Ini juga istilah bioma gurun, itu berkenaan dengan kondisinya, dimana di sini kan hampir tidak ada flora dan fauna, tapi tetap ada ya kan, masih ada flora kayak kaktus mungkin, kemudian juga rumput gulung, kemudian juga mungkin di situ nanti ada tanaman kurma, walaupun tidak di semua tempat. Nah, untuk faunanya ya tidak terlalu banyak juga, paling unta yang sering kalian lihat, atau kadal gurun kayak Oscar the Oasis, kemudian juga ada ular derik, kemudian juga ada apa lagi ya kalau di gurun ya? Ya lebih banyak reptil deh dibandingkan dengan mamalianya. Kemudian yang B ini adalah sabana. Nah, sabana ini hanya bisa ditemukan di daerah tropis. Jadi dia padang rumput tapi tropis. Kenapa kok Bu Lili bilang hanya bisa ditemukan di daerah tropis? Karena yang D ini juga ini padang rumput tapi di daerah subtropis atau di daerah beriklim sedang di Amerika. Namanya prairie. Kalau ini savana. Di Indonesia kan jadi sabana. Nah, sabana ini ciri-cirinya di antara padang rumput yang sangat luas ini ditemukan beberapa pohon, tapi nggak banyak juga, jadi hanya satu dua satu dua. Nah, kenapa di yang stepa ini atau prairie ini tidak ada pohon, padahal dia tidak di daerah sekering Afrika katakanlah. Tapi kan di sini sering hujan ya. Kalau di sini kan hujannya hujan salju nanti. Ketika musim dingin semua tumbuhan kan akan mati. Nah, akhirnya kalau udah mati dia hanya tumbuh sampai fase rumput, belum sampai ada perkembangan flora yang gimana-gimana, terus udah musim dingin lagi, akhirnya mati lagi, sehingga tidak bisa berkembang sampai ke pohon. Nah, sedangkan kalau di Afrika, ini contohnya ya, sabana di sini dia itu walaupun musim hujannya hanya 3 bulan mungkin, atau musim kemaraunya 3 bulan yang sangat kering itu, apa namanya, tidak ada musim dingin gitu, jadi tumbuhan selama musim kemarau itu tetap masih bisa bertahan hidup gitu, menunggu datangnya musim hujan, walaupun sampai mungkin daun-daunnya udah sampai kering semua. Nah, kemudian yang E ini adalah sabana. Jadi diulang ya, ini gurun, sabana, hutan gugur tropis, stepa atau prairie, kemudian ini hutan hujan tropis, yang ini adalah hutan selalu hijau subtropis. Nah, kenapa subtropis? Karena dia ada di Jepang. Jepang itu kan sudah bukan daerah tropis lagi, tapi dia hijau sepanjang tahun. Kenapa? Karena ada beberapa yang tidak hijau sepanjang tahun. Kayak kemarin ini kan tidak hijau sepanjang tahun, kadang-kadang jadi kuning, kadang-kadang rontok semua gitu ya. Nah, kalau di hutan hujan tropis ya udahlah ya, sama seperti Indonesia, tapi ini bukan Indonesia, ini contohnya yang Amazon. Jadi tidak hanya di Indonesia saja yang punya hutan hujan tropis yang sangat luas, tapi di Brazil juga ada. Kemudian ini juga di Amerika Selatan. Nah, Amazon ini hampir sama karakteristiknya dengan di Indonesia, curah hujannya sangat tinggi sehingga memungkinkan perkembangan flora menjadi pohon-pohon yang sangat tinggi bertajuk apa namanya, kanopinya tebal gitu ya. Apa istilahnya? Lantai dasar hutan itu tidak pernah tertembus oleh sinar matahari karena kanopinya itu saling tumpang tindih. Jadi antara satu pohon dengan pohon yang lain tuh pangnya itu saling ini tutup menutupi. Bahkan di pohon-pohonnya itu juga, di kulit pohonnya tuh ditumbuhi oleh lumut, kemudian ada rotan yang memanjat
tank selewer kayak gitu. Kemudian juga ada tumbuhan-tumbuhan parasit seperti anggrek, di lantai dasarnya juga banyak semak-semak dan tumbuhan-tumbuhan kecil lainnya gitu. Jadi full apa istilahnya, full kehidupan gitu. Jadi kalau floranya sudah serame itu, pasti faunanya juga akan macem-macem ya. Jadi lebih banyak lagi, walaupun di B ini juga sangat banyak sekali. Di sabana itu kalau kalian sebutkan ya kan, ada zebra, ada kuda nil, kemudian ada juga antilop, kemudian ada meerkat, ada kukang, kemudian ada juga kukang enggak ya, sorry, meerkat, lemur maksudnya. Ada lemur, gara-gara Raja Kukang. Tahu nggak Raja Kukang siapa? Pokoknya banyak lah. Bahkan di pantai selatan, nanti kita lihat petanya, di pantai selatan Afrika itu juga bahkan ditemukan penguin. Nah, begitu juga di daerah hutan hujan tropis. Di sini mamalia, reptil itu sangat beraneka ragam sekali. Sampai jenis aves juga banyak. Kalau di sini kan aves paling hanya burung apa? Burung pemakan bangka itu loh. Apa sih istilahnya? Burung nasar, bukannya? Ya, burung pemakan bangka itu. Kemudian kalau di F ini juga banyak sih, tapi ya kebanyakan mamalia seperti panda yang kan yang makan bambu. Kemudian kalau di sini ini nggak terlalu banyak sih, paling hanya sejenis bison. Itu aja di peternakan. Kalau yang di alam liar paling karibou. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari, jenis flora dunia itu kan dibagi menjadi bioma. Kalau di Indonesia kita bagi menjadi 3 untuk faunanya, 4 untuk floranya. Jadi jenis fauna dunia dibagi menjadi 6. Jadi ini kan Indonesia dan dunia. Kita akan belajar dulu yang jenis-jenis fauna di Indonesia. Kalau tadi itu kan gambaran kaitannya dengan iklimnya. Di sini curah hujannya rendah, di sini tinggi tapi tidak setinggi yang kemudian di sini menggugurkan daunnya menjelang musim kemarau karena untuk mengurangi penguapan gitu kan. Kemudian di sini ada musim saljunya, sini juga ada musim dingin atau musim saljunya. Nah, kalau di Indonesia kita pembagian faunanya itu menjadi 3, menjadi barat, peralihan, dan timur. Walaupun di masing-masing daerah ini ada yang namanya mikroiklim, kayak misalnya di zona peralihan. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu sudah beda cerita kalau berdasarkan mikroiklimnya. Jawa pun nanti juga dibagi lagi. Jawa bagian barat, termasuk Jawa Tengah bagian barat, itu masih ikut ke bioma hutan hujan tropis. Ya, jadi kita di Magelang ini benar-benar di peralihan, something in between antara barat dan timur, karena Jawa bagian timur itu sudah masuk ke hutan musim tropis. Kalau kalian sering ke arah timur, ke Jawa Timur, kalian pasti akan melihat mulai dari Semarang itu juga sudah sih. Banyak sekali pohon jati, ya memang ditanam dan juga memang cocok sekali untuk perkembangan hutan jati. Sampai ke Bali itu juga masih hutan musim, hutan apa sih? Hutan gugur tropis, ya Allah, mau bilang gugur aja susah banget. Sampai Bali itu masih hutan gugur tropis ya. Kemudian nanti di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dulu itu sudah berubah lagi menjadi sabana karena di sana curah hujannya rendah, lebih rendah lagi dibandingkan hutan musim. Jadi kalau mau diurutin, curah hujan yang paling tinggi itu di sini, hutan hujan tropis. Kemudian agak tinggi itu di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kalau yang hutan selalu hijau subtropis ini hampir sama sih sebenarnya curah hujannya dengan di hutan hutan selalu hutan hujan tropis maksudnya. Tapi dia ada fase musim dinginnya. Jadi kenapa kok tadi tidak ikut urutannya? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
Tadi ngomongin apa? Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat itu Sabana, Nusa Tenggara Timur itu Stepa. Jadi sebenarnya beda-beda antara satu wilayah besar ini, jadi zona barat. Kita ke peta aja deh kalau gitu. Oh, nggak ada petanya yang Indonesia ya. Kita pinjem peta ini aja ya. Jadi persebaran jenis fauna di Indonesia itu kita bagi menjadi 3 batasnya. Itu kalau yang timur itu Papua. Kemudian kalau yang peralihan itu nanti yang ikut antara barat dan timur. Yang barat itu kan termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali ikut timur. Bali ikut barat. Jadi tadi yang ikut yang peralihan itu termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Gitu ya. Nah, jenis-jenis faunanya apa saja? Nah, itu silahkan kalian cari, kalian buat tabel ya kan, pernah kan dulu waktu SMP pasti. Jadi sekarang Bu Lili ngajarnya mau pelan-pelan aja, dia nggak mau keburu-buru, biar kalian paham materi yang sedang kita bahas ini apa. Jadi silakan kalian cari jenis-jenis faunanya apa saja. Tentu saja kalau yang bagian barat kan udah apal ya ciri-cirinya, dia faunanya berupa mamalia bertubuh besar ya. Kalau berbulu tebal kan enggak karena kita di tropis. Mamalia bertubuh besar seperti macan, harimau, kemudian juga orang utan, gajah. Kok boleh udah sebutin sih? Nanti kalian buat listnya yang lebih lengkap ya. Atau kalau kalian misalnya Bu, paketannya habis, kalian punya cuma paketan WhatsApp, provider ngasih gratis WhatsApp, kalian bisa cek nanti di buku, itu sudah ada sih tabelnya, kalian tinggal salin aja bisa. Ada di halaman 92. Bukan ding. 94. Ya, jadi nanti kalian silahkan salin aja boleh, kalian cari di internet boleh. Kalau saran saya sih salin aja kalau kalian ada bukunya, suruh motoin temen kalau misalnya nggak ada bukunya. Biar paketan kalian tuh hemat ya, nggak boros-boros banget. Tapi udah dihemat juga jangan abis itu buat Instagraman atau YouTubean yang nggak penting ya. Boleh Instagraman kalau lagi ada pelajaran yang pakai Instagram, atau kalau ada materi yang kalian ketinggalan kemarin terus kalian pengen buka YouTube yang kemarin videonya sudah boleh up semua. Ini materi juga sudah ada di bit.ly/MTERIGEO kalau nggak salah linknya ya. Pokoknya nanti kalian udah bisa download juga. Kemudian kita ke ciri-ciri lagi ya, persebaran fauna di Indonesia bagian peralihan. Nah, kalau tadi banyak mamalia, kalau yang di peralihan ini banyak hewan endemik. Hewan endemik itu adalah hewan yang orisinil atau hewan yang hanya bisa ditemui di Indonesia seperti anoa dan teman-temannya. Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian kalau yang di bagian Indonesia bagian timur itu banyak ditemukan jenis aves atau burung-burung berbulu indah ya, kayak cendrawasih dan teman-temannya. Nah gitu ya. Jadi kenapa sih kok kita hanya dibagi menjadi 3 gitu, padahal kan banyak mikroiklimnya. Nah alasannya yaitu selain sudah ditetapkan oleh Alfred Russel Wallace dan juga Mark Carl Wilhelm Weber, dia membagi garis Wallace dan Weber. Jadi kan kalau di sini kan nanti biasanya kalau peta kok nggak ada sih petanya nih, Bu Lili gimana sih? Oh ada ya. Jadi Indonesia bagian barat ini dia ditentukan oleh Alfred Russel Wallace atau Wallace yang mengklasifikasi yang bagian barat. Kemudian bagian peralihan tuh ada kayak kalau nggak salah tokohnya namanya Richard Lydekker or something. Kemudian yang bagian timur itu barulah yang ditentukan oleh Makar Wilhelm Weber ya. Jadi kenapa dibagi menjadi 3? Kalau kalian masih ingat sejarahnya, ini berarti kita emang harus lihat peta dunia banget sih. Nah dulunya bagian yang ikut Indonesia bagian barat itu merupakan bagian dari ini Sundaland, atau merupakan bagian dari daratan
Asia gitu. Ketika dulu masih zaman es kan masih gabung ya, sehingga berbeda sekali. Nanti ini tak jelasin ya, kalian penasaran boleh. Nah, jadi yang di sini ini dangkalan Sunda itu kan kenapa disebut dangkalan Sunda, karena lautnya dangkal di sini tuh, cetek gitu loh, dibandingkan dengan yang ada di sini, yang ada di apa namanya Indonesia bagian tengah. Jadi karena ininya dangkal, dulu ketika zaman es ini kan nyambung. Nah, sedangkan yang kesini tuh nggak nyambung, atau bahkan dulu itu yang namanya Sulawesi ini belum terbentuk sama sekali. Karena ini kebentuknya tuh baru-baru ini kok. Maksudnya dibandingkan semua pulau yang ada di Indonesia, Sulawesi itu termasuk pulau yang belakangan. Yang pertama siapa? Tentu saja Papua, itu adalah pulau yang paling tua. Kemudian kalau Jawa sama Sumatera ini kan dulu nyambung. Masih ingat dulu video kelas 10, yang kelas 10-nya sama Bu Lili kan dulu nyambung ini dari Thailand. Kemudian Sumatera, Jawa itu kan dulu lurus madep selatan gini. Terus kemudian lama-lama ditabrak Australia jadi miring ke sana. That's why yang Indonesia bagian barat itu menjadi satu kesatuan zona atau wilayah persebaran fauna di Indonesia untuk golongan tertentu. Kemudian, kenapa yang timur ini hanya Papua sendiri? Ya sama, dulu ini kan Papua nempel sama Australia. Ketika zaman es di sana masih jadi satu karena dangkal. Jadi esnya ini tebel, nggak rapuh. Ya, sehingga hewan itu bisa bermigrasi dari Australia ke Papua, dari China ke Indonesia, maksudnya ke Sumatera gitu. Kalau mereka kuat jalan ya bisa gitu, karena masih nyambung, nggak ada laut, kan gajah nggak bisa berenang, nggak ada Nabi Nuh untuk nyeberanginnya. Jadi mereka bisa jalan kaki, tahu-tahu sampai ke Pulau Jawa, zaman esnya udah selesai, akhirnya esnya mencair lagi dan mereka nggak bisa balik ke rumahnya, kayak ceritanya Ice Age. Itu memang based on true story. Dulu kita memang mengalami zaman es seperti itu, es tebal di mana-mana, sehingga hewan tuh mau migrasi kemana-mana tuh nggak usah naik kapal, nggak usah lewat pelabuhan gitu. Jadi jalan aja, nanti tahu-tahu sampai mana. Terus udah lupa jalan pulang, akhirnya mereka menetap di situ. Itu memang teori persebarannya. Sama halnya dengan teori Pangea, satu benua itu dulu adanya fauna. Kalau di Indonesia bagian barat ini salah satunya ada tapir. Nah, tapir tuh yang warnanya tapir. Sini ada gambarnya harusnya. Mari kita segarkan ingatannya. Kok nggak dikasih gambar tapir ya? Ini anoa soalnya. Oh ya, ini tapir. Ini anoa. Ini tapir, ini anoa, ini tapir, ini anoa. Jadi tapirnya Indonesia warnanya kan hitam putih nih. Mungkin dulu emaknya nikah sama panda kali ya. Jadi warnanya hitam putih. Sedangkan kalau tapir yang ada di zona ini nanti di neotropik itu warnanya kayak coklat-coklat gitu. Jadi tapir itu, persebaran tapir itu selain ada di Indonesia, dia bukan hewan endemik ya. Karena ada ditemukan juga di neotropik di sini. Jadi tapirnya di sana warnanya coklat, sedangkan yang di Indonesia warnanya hitam putih. Ya bolehlah dikatakan endemik, tapi dia bukan berasal dari peralihan. Kenapa? Karena persebarannya ada di di Sumatera. Nah, bisa jadi dulu itu mereka itu satu nenek moyang, nggak tahu dia dilahirkan di mana, kemudian jalan-jalan, akhirnya kok esnya dikutub. Zaman esnya selesai, kemudian mungkin tapir yang ada di Paleartik, kemudian tapir yang ada di Neartik, tapir yang ada di Australia tidak mampu beradaptasi dengan suhu dan lingkungan yang ada di situ. Kemudian tersisalah tapir yang ada di Sumatera dan juga tapir yang ada di Brazil misalnya. Di daerah tropis dia bisa hidupnya. Gitu ya, untuk pertemuan kali ini boleh cuma sekian dulu. Silahkan kalian buat tabelnya. 3 zona, Indonesia Barat, Tengah, Timur, mau kalian klasifikasi jadi mamalia, reptil, aves, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting kalian buat. Bully nggak kasih deadline, kalian mau bikin terserah, nggak mau bikin juga terserah. Oke?
Boleh cukupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.